warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ulfia Mufid, staf Kementerian Kominfo. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan Bang Afri Chandra sebagai mahasiswa berprestasi nasional tahun 2022. Di sini bisa kenalin diri dulu, Bang. Oke, terima kasih Ulfi. Perkenalkan, nama saya Afri Chandra. Saya dari jurusan Bahasa Inggris, Diploma 3 Bahasa Inggris, angkatan tahun 2019. Mungkin bisa dijelasin sedikit, Bang, mengenai apa itu mahasiswa berprestasi, karena masih banyak dari teman-teman kita yang belum mengetahui, Bang, apa itu mahasiswa berprestasi. Oke, untuk bermahasiswa berprestasi sendiri adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi untuk mahasiswa maupun mahasiswi yang ada di Indonesia yang berhasil memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk kemampuan akademik, non-akademik, ekstrakurikuler, organisasi, dan berbagai hal lainnya terkait dengan diri sendiri, termasuk kewirausahaan seperti itu. Agar mereka tuh bisa kayak mencapai sebuah pencapaian yang luar biasa seperti itu. Ketika mereka menjadi mahasiswa, apa sih yang udah mereka lakukan untuk negara, apa sih kontribusi terbesar yang udah mereka lakukan terhadap kampus gitu, termasuk kepada prestasi yang diberikan kepada kampus, terus lolos berbagai program, mengikuti program dari pemerintah seperti itu, sehingga akhirnya mereka bisa mengikuti segala hal yang mungkin bisa memaksimalkan potensi dan juga skill hard skill maupun soft skill yang ada di dalam dirinya seperti itu. Dan ketika hal itu bisa mereka capai, maka mereka sangat bisa sekali untuk mengikuti pemilihan mahasiswa prestasi tingkat nasional ini. Tentu banyak kiat-kiat yang Abang lakukan untuk menjadi mahasiswa berprestasi ini. Apa saja itu, Bang? Kalau kiat-kiat sih kita yang penting sebuah perencanaan ya, karena kita harus pasang target di awalnya. Waktu kita menjadi mahasiswa baru, kita harus pasang target. Kita mau jadi apa sih selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Padang. Kalau aku kan dari Politeknik Negeri Padang ya, jadi kita pasang target kita mau jadi mahasiswa yang seperti apa. Apakah kita mau jadi mahasiswa yang kuliah saja, atau kita mahasiswa yang aktif di organisasi, atau kita yang mau jadi mahasiswa yang berprestasi gitu. Kalau saya pribadi itu saya milih ketiga-tiganya gitu, karena saya mau selain jadi mahasiswa, saya juga mau berprestasi, saya juga mau ikut organisasi gitu, karena saya menyadari bahwasanya semua itu penting nanti ketika kita keluar dari kampus atau kita sudah lulus gitu. Jadi kiat-kiatnya adalah pandai-pandai dalam menyusun skala prioritas gitu. Ketika kita punya banyak kegiatan, ketika kita punya banyak ambisi, kita kalau sekarang sebutnya ya kita punya kemauan gitu. Jadi kita harus pandai-pandai menyusunnya tuh gitu. Kayak ini mana sih yang lebih penting dari yang ini gitu, sehingga nantinya ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi kita yang berbenturan gitu, kegiatan ini berbenturan dengan kegiatan ini, maka kita harus memilih pada akhirnya kan. Jadi kita harus menentukan mana sih yang lebih penting, sehingga pada akhirnya kita bisa memaksimalkan segala sesuatu halnya gitu, karena tidak ada yang ditinggalkan gitu. Kita juga mempunyai kiat-kiat nanti kalau bisa karena izin, karena kita lebih penting di sini. Yang penting semuanya itu terkonfirmasi dan juga terkomunikasi dengan baik satu sama lain gitu. Pada saat mengikuti kegiatan Mawapres 2022, Bang, apa saja pengalaman yang Abang dapatkan di sana? Oke, kalau pengalaman selama mengikuti kegiatan mahasiswa berprestasi tingkat nasional 2022 itu sangat banyak ya. Yang pertama itu kegiatan dilaksanakan di Universitas Indonesia di Depok. Jadi pada saat kegiatan final nasionalnya itu semua finalis 15 finalis bidang diploma dan 15 finalis bidang sarjana itu dikumpulkan semuanya di Universitas Indonesia gitu. Jadi mereka di sana dites berbagai hal gitu, mulai dari wawasan kebangsaan, psikologi, tes presentasi, dan juga tes-tes lainnya gitu. Jadi kami kayak di karantina gitu. Jadi kami diawasi gitu. Tidak ada 24 jam juga sih, cuman setiap udah tiba di lokasi kami langsung diawasi gitu. Kami langsung dinilai, jadi nanti ada juri-juri yang megang-megang kertas gitu. Jadi kayak mirip-mirip udah uni lah gitu. Jadi penilaiannya seperti itu. Jadi pada saat di sana kami diberikan berbagai tugas gitu. Yang pertama itu tugas wawasan kebangsaan gitu. Jadi selama kegiatan memang kurang tidur sih gitu. Jadi tugas itu diberikan jam 10 malam. Harus dikumpulkan besok jam setengah 7 malam. Nah, jadi harus dikerjakan. Sementara besoknya itu ada kegiatan focus discussion group dan juga leaderless lead discussion group, dan juga ada presentasi produk inovatif dan juga gagasan kreatif dan juga capaian unggulan gitu. Jadi kegiatannya sangat padat gitu. Jadi kita harus
makanya yang dibawa ke sana itu harus mahasiswa-mahasiswa yang udah terbiasa gitu kan. Jadi makanya tadi harus pengalaman organisasi harus kuat gitu. Jadi di kampus emang harus aktif, jadi dengan begitu kita ada bekal di sana, nggak bakal terkejut, nggak bakal shock gitu jika kita masuk ke nasional gitu. Jadi pada saat itu penilaian apa namanya tuh di sana itu kan udah karantina tuh, udah dinilai semuanya. Kita pembukaan di malam pertama itu pada tanggal 29 September ya. Terus tanggal 1 Oktober ini kita langsung seleksi untuk penilaian di bidang fokus discussion group dan juga leaderless discussion group. Dan juga pada hari itu juga kita melaksanakan penilaian terhadap capaian unggulan. Dan juga hari terakhir itu tanggal 2 Oktober itu kita 1 Oktober deh itu kita melakukan dinilai capaian unggulan lagi gitu, dan juga kita melakukan perancangan terhadap penampilan kebangsaan yang ditampilkan pada malam final. Dan juga tanggal 1 Oktober malamnya kita langsung melaksanakan penganugerahan atau malam finalnya. Dan alhamdulillah Politeknik Negeri Padang itu saya sendiri mendapatkan penghargaan sebagai penghargaan terhormat namanya, atau honorable mention dari kegiatan tersebut. Jadi itu cukup memuaskan sih, bukan cuma memuaskan malah merupakan sebuah prestasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, karena ini tingkat nasional kan, ada kampus-kampus ternama di dalamnya gitu, ada, karena tidak menutup untuk politeknik saja gitu kan. Jadi ada di sana ada ITB, ada IPB, ada UI, misalnya Indonesia, ada sebut saja seluruh universitas yang ternama Indonesia. Jadi yang mendapatkan gelar kehormatan itu ada Politeknik Negeri Padang, Politeknik Sriwijaya, dan Telkom University. Terus yang ada dari sarjana itu ada UI, ada UGM, sama satu lagi dari Solpa. Terus yang menang untuk yang kategori mau pertama itu ada IPB tentunya, ada Undip di Ponegoro, dan juga ada dari PENS. Untuk sarjananya itu ada Undip juga, terus ada ITS, dan juga ada dari ITB gitu. Jadi mereka semua tuh semuanya, bayangkan semua anak ambis bergabung dalam satu platform gitu. Jadi kami semua tuh kayak memang aktif-aktif semua gitu kan, berlomba-lomba untuk menunjukkan yang terbaik gitu. Jadi diharapkan semua mahasiswa tuh seperti itu oleh orang kementerian gitu. Jadi mereka menginginkan mahasiswa itu seperti itu, bisa seperti kayak semua kegiatan diikuti kalau bisa, terus maksimal semua kegiatannya, maksimal nilainya, maksimal organisasinya. Jadi ketika mereka di lapangan nantinya mereka tidak akan kaget atau shock gitu kan, karena tidak tahu ini, tidak tahu itu, soft skillnya gimana gitu. Jadi selama di sana kami lebih banyak kepada pengalaman. Oke. Jadi ketika di situ tuh jangankan kita berbicara mengenai juaranya dulu deh gitu, pengalaman tiba di sana aja udah berharga banget gitu, karena kita bertemu, bisa sharing pengalaman dengan orang-orang yang terbaik gitu dari kampus-kampus Indonesia. Bayangkan bisa bertemu dengan, kita nggak pernah, kita mimpi kuliah di UI misalnya, ternyata Tuhan atau Allah itu memberikan jalan yang lain untuk kita bisa ke UI gitu. Jadi ketika hal itu terjadi merupakan sebuah syukur gitu bagi kita kan, karena bisa bertemu dengan orang-orang yang terbaik gitu, kampus di seluruh Indonesia. Jadi itu sih yang paling berharga kemarin, karena tidak menyangka juga mereka akan se-friendly dan sebaik itu kepada kita, karena mereka sangat open terhadap siapa kita gitu. Mereka tuh nggak kayak cuek atau gimana, mereka ada orang-orang terpilih yang bahkan ceritanya biasa aja sama kita gitu, sama aja kan mahasiswa biasa gitu. Cuman mereka tuh memang orang-orang yang masih makan potensi dirinya aja gitu. Kita tuh sama-sama mahasiswa, cuman bedanya adalah mereka tuh orangnya sangat termotivasi gitu, sangat berpacu-pacu untuk melakukan yang terbaik untuk kampusnya gitu. Nah, disitulah kita semakin termotivasi ketika kita di lingkungan tersebut gitu. Itu juga yang motivasi saya untuk terus aktif gitu. Melihat teman-teman mereka udah pada pengabdian ke Indonesia bagian timur, mereka udah pada pengabdian ke luar negeri, udah pada pertukaran gitu. Nah, saya juga sempat merasa insecure gitu, karena saya belum pernah pengabdian ke Indonesia bagian mana-mana gitu. Saya juga belum pernah pertukaran keluar gitu. Saya nyampe prestasi paling itu di nasional, juga sharing session itu baru sekali gitu kan. Jadi ketika bertemu mereka juga tidak sangat open, mereka sharing pengalamannya kalau mereka pernah kesini. Bahkan kemarin ada yang selesai acara dia harus langsung ke US. Dia harus langsung ikut conference ke US malam itu juga, final nanti di malam itu langsung terbang ke US gitu. Luar biasa sekali ya mereka gitu. Jadi kita yang ini, nah pesan dari mereka itu, kita jangan merasa insecure gitu, kita jangan merasa tertekan gitu. Jadi semuanya butuh proses gitu. Ini semuanya butuh proses, kita pasti juga ada jalan ke sana, cuman mungkin belum sekarang waktunya. Kalau kita berusaha nanti pasti akan ada jalan. Itu sih yang saya dapatkan pengalaman selama di sana, karena seperti quotes yang senior saya katakan gitu, you never know if you never try gitu. Jadi ketika kamu tidak mencoba, maka kamu tidak akan tahu hasilnya gitu. Jadi itu tuh motivasi saya untuk terus mencoba apapun yang saya inginkan, karena saya tidak mau menyesal jika saya tidak mencoba, seperti itu.
Tapi tentunya prestasi yang abang miliki sekarang sangat membanggakan Politeknik Negeri Padang, Bang. Alhamdulillah. Juga nggak kalah dari Iya, benar sekali. dari banyak organisasi yang abang ikuti, tentu pembagian waktunya agak sulit kan, Bang? Belum lagi kuliah, belum lagi organisasi. Jadi bagaimana cara abang untuk membagi waktu pada saat itu, Bang? Oke, kalau untuk bagi waktu pasti kita semua tahu, apalagi ada yang di organisasi mengenai skala prioritas kan gitu. Jadi kita harus menentukan mana sih yang lebih prioritas ya. Kalau kita sebagai mahasiswa tujuan kita ke kampus kan kuliah gitu. Jadi parameter utamanya adalah kuliah gitu. Jangan sampai kuliah itu ketinggalan. Ya, hal itu yang pertama. Karena tujuan kita ke kampus kan bukan untuk organisasi, tapi untuk kuliah gitu. Jadi organisasi maupun prestasi itulah sampingannya, namun itu tidak menjadi yang dikesampingkan. Memang itu sampingan tapi tidak dikesampingkan gitu. Jadi ketika saya berkuliah itu pasti kalau ada kuliah saya bakalan kuliah dahulu gitu, nanti baru diatur jadwal yang lain, organisasi dan juga prestasi gitu, atau latihan debat atau sebagaimana gitu. Jadi ketika skala prioritas itu telah disusun, makanya kita bisa maksimalkan semuanya gitu, dan juga membuat jadwal tentunya. Kan kita nih ada nih jadwal seminggu misalnya, kita Senin ada kuliah ini sudah pasti, terus kita ada rapat ini gitu. Nanti kita bisa komunikasikan tuh sama teman-teman yang lain, oh Senin kita ada rapat ya gitu, terus hari ternyata bentrok sama kuliah nih, boleh izin nggak? Izin dulu gitu, nanti besoknya gitu juga gitu. Cuman jangan izin terus gitu, nanti alasannya bikin tugas mulu gitu kan, jadi nggak mungkin dong gitu kan. Jadi ketika ya jangan jadikan alasan juga gitu. Jadi kita harus bisa membagi-bagi waktu tentunya, dan ketika kita bisa bagi waktu, kita akan merasakan tuh yang namanya jadi mahasiswa gitu, karena kita berhasil berorganisasi dengan baik, terus kita juga nggak ketinggalan pelajaran, terus kita juga bisa berprestasi dengan baik gitu. Kadang saya juga kemarin itu kadang tidur malam kali gitu kan, karena ya siang. Kalau di Politeknik kita sistem blok ya gitu, belajar dari pagi sampai sore gitu. Nanti sore ini ngerjain tugas, nanti malamnya saya latihan debat sampai jam 12 malam misalnya. Bahkan waktu itu pernah waktu bulan Ramadan, saya dari selesai tarawih itu latihan debat sampai sahur gitu. Aduh. Jadi emang harus seperti itu bagi waktunya. Emang ada pengorbanan yang harus kita lakukan, cuman hasilnya bakalan sepadan kok gitu. Pasti bakal membuahkan hasil yang baik. Iya benar gitu. No pain no gain. Iya. Kabar-kabarnya nih Bang, Abang juga mengikuti UDA Uni Politeknik Negeri Padang. Pengalaman apa saja yang Abang dapatkan selama berada di UDA Uni Politeknik Negeri Padang itu, Bang? Oke, jadi yang belum tahu nih, saya juga merupakan Duta Kampus Politeknik Negeri Padang, atau dikenal dengan UDA Uni Duta Kampus ya, tahun 2020. Dan alhamdulillah pada saat tersebut saya meraih predikat sebagai UDA Intelijensia gitu. Jadi ini juga merupakan tanggung jawab nih bagi saya, karena intelijensia berarti harus ada ada pesan yang harus dibawa kalau mahasiswa itu harus intelijen gitu kan, harus cerdas gitu. Jadi ketika saya membawa nama tersebut ada beban tambahan nih ya, harus saya bawa gitu. Makanya saya semakin motivasi saya untuk berprestasi. Jadi makanya sampai sekarang saya harus udah intelijensia tuh harus begini loh, seorang intelijen tuh harus begini. Kan kalau kita jadi duta, kita menjadi contoh bagi yang lain kan gitu. Jadi hal tersebut yang memotivasi saya juga. Nah selama di UDA Uni Duta Kampus Politeknik Negeri Padang itu kan tahun 2020 tuh gitu. Saya dengan rekan-rekan lainnya 20 orang itu 10 UDA, 10 Uni gitu. 10 duta putra, 10 duta putri gitu. Jadi ketika tersebut kami berkompetisi di kampus, di tingkat kampus untuk mendapatkan titel sebagai duta kampus atau UDA Uni gitu. Dan pada saat tersebut cukup seru sih pengalamannya, karena diberikan berbagai materi tentang kampus, tentunya leadership, tentang kebudayaan Minangkabau juga gitu. Dan hal itu juga menjadi bekal bagi saya untuk mencapai langkah-langkah selanjutnya di karir saya di kampus gitu. Jadi ketika saya masuk UDA Uni, tentunya ini merupakan sebuah capaian juga bagi saya gitu, sebagai langkah bahwasanya saya juga bisa gitu kayak sebuah validasi lah gitu terhadap diri kita, kalau kita ini juga bisa mencapai apa yang kita inginkan atau sebuah goals yang sudah kita set sebelumnya gitu. Ya, jadi kebetulan sebentar lagi pembukaan UDA Uni juga akan segera dibuka nih Bang. Diharapkan banyak lah dari mahasiswa Politeknik Negeri Padang yang berminat untuk menjadi UDA Uni kampus. Ya, bagi adik-adik ya yang mau ikut UDA Uni Duta Kampus itu,
ikuti nggak apa-apa, kita berusaha untuk memaksimalkan yang ada dalam diri kita gitu. Semua kegiatan kampus kita harus ikuti gitu, apapun kesempatan yang ada, apapun potensi yang ada kita harus ikuti gitu. Udah Unidata kampus, program kewirausahaan, maupun bentar lagi juga ada studi aktivis kayaknya gitu. Jadi semua kegiatan itu kalau bisa diikuti gitu, karena kita membutuhkan soft skill di samping hard skill yang sudah kita dapatkan di kelas dengan cara mengikuti berbagai kegiatan tersebut. Dengan itu kita bisa mengetahui apa sih yang kurang dari diri kita, sebuah bentuk kesadaran diri gitu, atau self awareness gitu. Jadi ketika hal itu kita lakukan, kita menjadi sadar nih, dari diri saya ini nih yang kurang, ini nih harus kita tambahkan gitu. Jadi semuanya bisa kita penuhi, dan itu walaupun kata sempurna itu tidak ada gitu, namun kita bisa mencapai hampir sempurna gitu. Jadi kita harus bisa memaksimalkan segala yang ada dalam diri kita gitu. Dan tentunya kegiatan tersebut juga akan menjadi jembatan lah Kak Bang, Benar. untuk kita menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi tentunya. Ya. Pertanyaan terakhir nih Bang, apa aja kesan dan pesan dan motivasi yang bisa Abang berikan untuk mahasiswa Politeknik Negeri Padang agar menjadi yang lebih baik lagi tentunya? Oke, kalau motivasi tentunya yang pertama yang kita harus camkan itu pola pikir yang baik ya, dengan sampai ada pemikiran-pemikiran negatif yang ada di otak gitu, mengenai mahasiswa apatis lah, mahasiswa yang ambis lah, mahasiswa yang fokus akademik lah gitu. Karena semua orang punya caranya sendiri-sendiri untuk menjadi yang terbaik gitu, versi dirinya sendiri. Jadi kita sebagai mahasiswa, sama mahasiswa tentunya nggak boleh langsung ngejudge gitu, nggak boleh langsung menjustifikasi kalau dia tuh begini begitu. Kita nggak tahu yang apa yang dilakukannya di luar, kita hanya tahu dia di kampus misalnya. Jadi kita sebagai mahasiswa hanya butuh support gitu dari orang lain gitu. Kita sebagai mahasiswa harus saling support terhadap apapun yang dilakukannya selama itu masih positif gitu. Jadi jangan sampai kita punya pikiran-pikiran negatif. Yang pertama itu mengenai pola pikir tadi. Yang kedua, kita harus selalu termotivasi orangnya, selalu bersemangat gitu, karena kita dengan selalu bersemangat kita menjaga gitu semangat kita dari awal sampai akhir. Kita akan menjadi orang yang konsisten, karena orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang konsisten gitu, nggak naik turun, misalnya hari ini dia gini, besok dia turun gitu, atau mut-mutan gitu kan. Jadi bukannya mut-mutan itu nggak baik, cuman mut-mutan itu bisa dikendalikan gitu. Nah, sampai kita hari ini mood, hari besok nggak mood, terus hari besoknya mood lagi semangat banget, kita nggak boleh seperti itu gitu. Nah, kedua tentang apa tadi, motivasi harus dijaga terus. Yang ketiga itu adalah mengenai jati diri. Siapa sih kita sebenarnya gitu? Mau apa sih kita sebenarnya gitu? Terus apa sih yang mau kita lakukan? Kita mau di mana gitu? Kita mau berjalan di mana gitu? Apakah kita mau di organisasi, di pendidik, di akademik, maupun di prestasi gitu. Jadi semuanya itu harus bisa diseimbangkan dengan baik. Yang terakhir ya itu mengenai lingkungan gitu, karena sebagai mahasiswa kita harus tahu kita mau diarahkan kemana nih gitu, kita mau menjadi siapa nih, kita mau role modelnya siapa nih gitu. Karena dengan lingkungan yang baik kita akan terbentuk menjadi hal tersebut yang kita inginkan. Contohnya kita pengen baik di organisasi gitu, tapi kita berkumpulnya dengan orang-orang yang tidak baik gitu, maka goals kita atau tujuan kita tidak akan tercapai atau nggak akan ter-achieve gitu. Dan kalau saya sendiri kan saya emang suka debat gitu, maka saya akan berkumpul dengan senior saya yang suka debat gitu, seperti senior Bang Yuda, Bang Dika, mungkin teman-teman semua ada yang tahu ya orang-orang. Jadi saya berkumpul dengan beliau, saya bermain dengan beliau, saya sering Zoom meeting, kalau sekarang kan online Zoom meeting gitu, jadi sering Zoom meeting dengan mereka, latihan bersama. Jadi sehingga saya mendapatkan ilmu dari mereka, saya terbentuk dari mereka juga gitu. Terus juga kalau mau di bidang organisasi, maka teman-teman harus berkumpul dengan orang tersebut gitu, seperti kalau di BEM mungkin ya dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, seperti dengan menteri-menterinya atau presidennya, atau mungkin presiden-presiden yang sebelumnya atau menteri-menteri sebelumnya gitu. Jadi teman-teman juga mendapatkan ilmu-ilmu dari mereka yang bisa diimplementasikan di masa depan. Begitupun juga kalau ingin menjadi kewirausahaan dan sebagainya, teman-teman harus berkumpul dengan orang-orang tersebut agar nantinya teman-teman bisa terbentuk mindsetnya. Karena semua ini adalah soal pola pikir sih sebenarnya, gimana kita bisa memanfaatkan semua yang ada di sekeliling kita untuk mencapai tujuan kita. Bukan berarti kita mau memanfaatkan orang lain ya, tapi kita cuman kayak mengoptimalisasikan semua yang ada gitu, agar kita juga terbentuk di diri kita. Karena orang-orang yang sukses itu juga nggak akan segan-segan kok untuk membantu kita, untuk nolong kita gitu, karena mereka juga pengen sharing ilmu, misalnya mereka juga mau kayak adik-adiknya sukses gitu kan, karena itu merupakan sebuah kebanggaan juga, merupakan sebuah achievement juga bagi mereka ketika itu terjadi. Mungkin itu aja sih yang
yang beberapa poin itu saja. Yang pertama itu harus pola pikir atau mindsetnya harus bagus. Yang kedua itu jati dirinya, sadari siapa diri kita. Yang ketiga itu adalah lingkungan. ya pengaruh lingkungan itu sangat berpotensi untuk berpengaruh tentang siapa kita ke depannya. Dan yang terakhir itu motivasinya harus tetap dijaga sampai akhir perjalanan, bukan sampai akhir perjalanannya tapi sampai akhir hayat gitu. Jadi semuanya harus terjaga gitu. Iya, diharapkan motivasi-motivasi yang telah Abang berikan ini bisa menjadi motivasi yang baik tentunya untuk mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Semoga masih ada lagi prestasi yang lainnya bisa adik-adik kita peroleh gitu, karena di kampus jangan sampai jadi mahasiswa yang biasa saja. Kita harus jadi mahasiswa yang luar biasa dengan mengikuti segala, bukan mengikuti juga, mengetahui apa sih yang kita mau dan mengetahui track kita apa dan kemudian memaksimalkannya. Nggak harus sih kita ikut semuanya gitu. Cuman kita harus tahu mana sih yang bagus untuk kita, mana sih yang cocok untuk kita, terus kita maksimalkan yang satu itu sangat dipentingkan agar nantinya kita pada saat lulus kampus kita nggak tahu nih kita mau jadi apa, kita mau ngapain gitu. Itu aja sih motivasi untuk adik-adik. Semoga termotivasi dan juga tergugah jiwanya untuk meraih prestasi yang lebih tinggi, mungkin lebih tinggi dari saya gitu ya. Karena kita nggak tahu nih generasi masa depan seperti apa kan. Oke, mungkin sekian motivasi-motivasi yang telah Abang berikan pada kesempatan kali ini. Diharapkan motivasi ini dapat memotivasi mahasiswa Politeknik Negeri Padang dan terutama saya sendiri, Bang. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk podcast kita kali ini. Dan untuk teman-teman yang di rumah, ditunggu ya podcast selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.